wabarakatuh. Dalam suwun malih lenggahipun luwih rapat malih. Niku sekitar tiang meeting tasik kathah sing kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para masyayikh, para alim, para kiai saha bunyai, langkung-langkung sedaya putra wayah mantu saking sahibul haul Simbah Ki Haji Saiful Bahari. Mugi-mugi sedaya kala wau dipun paringi manfaat maslahat barokah selamat dunia ngantos dugi akhirat. Mugi-mugi dipun takdir gampil anggenipun pipinau, gampil urusanipun, lan mugi-mugi sak teruse kita sedaya saged bareng Mbah Yai, lantaran bareng Mbah Yai mugi-mugi benjing saged bareng Mbah Jazuli, lantaran bareng Mbah Jazuli punya Radiyah mugi-mugi kita bareng Mbah Hashim As'ari, selanjutnya bareng Syairana Khalil Bangkalan, bareng Syekh Nawawi Awal Sidogiri, bareng Mbah Asror, ditarik mendur malih bareng Mbah Sayyid Sulaiman Mojo Agung, ditarik mendur malih bareng Mbah Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, keranten piyambake wali kathah barokahe, alim kathah ilmune, juga dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lumantar Mbah Syarif Hidayatullah yang sanad dan wa nasaban bersambung ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun kita tiang rundang legi, tiang pagelaran dan yang lain-lain lantaran nyantol Mbah Saiful Bahari, kita dikembalakan kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para kiai, para asatidz, para pengurus pondok, para khodam dalem, ugi masyarakat sekitar, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa sejak zaman hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos hari ini sampun 1445 tahun, itu tahun Hijriah, 1445 tahun Hijriah. Tentu perjalanan waktu Islam yang sangat panjang itu, Islam banyak mengalami dinamika. Ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam dan tetap sesuai dengan Islamnya Rasulullah SAW. Ada juga kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi mboten patek sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan ada juga yang sama sekali menyimpang saking ajaran Rasulullah SAW. Hari ini kita melihat ada kelompok yang berpendapat haji menika manasiknya tawaf sa'i
cukup di Indramayu, mboten usah teng Mekah. Tentu niku menyimpang jauh dari ajaran Quran dan Sunnah. Dahulu ada yang mengatakan tawaf niku teng Jember. Kira-kira 20 tahunan yang lalu ada aliran muncul haji tawaf cukup teng Jember. Belakangan ini kira-kira sejak 10 tahunan yang lalu gencar lewat radio-radio kelompok baru mengajarkan kirik halal, ketek halal, apa mana? Tikus halal, cindil nggih halal, cacing halal. Terus ada kelompok Bahai yang menteri agama kita mawon level menteri memberi ucapan selamat atas hari rayanya kaum Bahai. Bahai ini ku rujak, dia ingin mencampur antara agama-agama samawi, ada unsur Islamnya didik, ada unsur Kristennya didik, ada unsur Yahudinya didik, ada unsur Majusinya didik. Niku jenenge agama Bahai. Teng Indonesia teng Tulungagung sampun kathah. Quran dan ulama umat Islam dari dulu meyakini Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir wa khatiman nabiyyin, Nabi yang terakhir. Toh Indonesia lewat maaf-maaf orang yang sok toleran, orang yang sok moderat dalam beragama. Mereka sangat permisif, mereka sangat membuka diri terhadap datangnya aliran baru yang punya nabi baru, yakni Mirza Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi baru. Dan menurut mereka Rasulullah SAW bukan nabi yang bukan nabi yang terakhir. Ngoten niku napa mboten termasuk murtad, mboten termasuk riddah, karena menentang Al-Quran yang qat'i dan menentang ijma', di mana dari dulu umat Islam bersepakat Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir. Lah mereka mengatakan ada nabi lagi. Tempo hari sempat ada Ahmad Musaddiq juga ngaku menjadi nabi. Baru-baru ini kinten Jogja enten tiang riyaya maju 5 hari ngaku sambung telepon tengene Gusti Allah, dan pengikutnya juga ada boro-boro. Ya percaya, lamun dikritik ya nesu tenan. Teng Sumatera Barat wonten tiang rada awam mungkin ijazah SD ngaku dadi nabi, jamaah nggih kathah dan segala macam. Kapan tempo hari kira-kira 6 tahun yang lalu teng Jombang enten Gus sangat terkenal, pondoknya juga besar, mengajarkan sholat cukup sedina ping 3. Sholat cukup sedina ping 3. Nah kita dari dulu berdasar sunnah di Bukhari Muslim di mana-mana sholat wajib sedina nggih ping 5. Belum lagi adanya Khawarij, belum lagi adanya Wahabi, belum lagi adanya Syiah, belum lagi baru-baru enten liberal macam-macam. Kita para santri ben selamat dituntut tetap berislam sesuai dengan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, diteruskan dan dipraktekkan oleh para sahabat kibar, utamanya oleh khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Pegang teguh sunnahku, tuntunanku, contoh berislam dari aku, dan pegang teguh pula
sunnah para sahabatku khulafaur rasyidin. Nah, sakniki terus pun di cara praktis supaya meskipun kita hidup di tahun 1445, 1400 tahun lebih, tapi kita tetap ingin berislam sesuai dengan Islamnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Yang paling eco menurut ulama-ulama, cantolkan Islam kita ke imam-imam madhab yang seluruh ulama dunia mutlaqan sepakat bahwa 4 madhab itu benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. Sakit nyantol teng Imam Malik monggo, sakit nyantol teng Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Cuma teng Indonesia dan Asia Timur rata-rata bermadhab Syafi'i. Hadirin rahimakumullah, berislam dengan nyantolkan madhab langsung yang kita kaji hari-hari, juga kitab-kitab madhab, itu cara paling aman, paling praktis untuk berislam yang sama dengan Islam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Mengapa kok diyakini sama? Satu, madhab 4 ini sudah berjalan 1200 tahun lebih. Madhab Syafi'i mawon yang tengah-tengah, Imam Syafi'i sedo tahun 2204 Hijriah. Sakniki sampun 1445. Sejak Mbah Imam Syafi'i sedo ngantos sakniki sudah 1241 tahun. 1241 tahun. Enggak pernah kontroversial. Madhab ini tetap diterima oleh umat Islam. Enggak ada penentangan-penentangan yang berarti, dan nyatanya eksis lestari ngantos sakniki. Niku nderek madhab ngoten niku. Bapak Ibu rahimakumullah, alasan ulama-ulama sebetulnya nyusul sekelas Mbah Jazuli, lamun langsung Quran hadis tanpa madhab tentu juga mampu. Sekelas Mbah Hashim As'ari Syekhona, ahli nahwu Syekhona ini, andai tidak usah bermadhab, langsung Quran sunnah mampu. Sekelas Wali Songo langsung ke Quran sunnah juga mampu. Tapi bukan itu yang dipilih oleh para masyayikh. Meskipun mampu mengakses langsung ke Quran sunnah, para rijal, para masyayikh ini ngajak kita umat Islam ayo nderek Imam Syafi'i. Terus apa kira-kira reasoning, alasan, pertimbangan ulama-ulama top-top kok ngajak bermadhab mawon? Satu, kita kepingin berislam niku sanadnya sambung ngantos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk memastikan Islam kita sanadnya bersambung, bermadhablah, pasti sambung. Dengan lek madhab Hanafi sambung Nabi, sebab Imam Hanafi ngaji teng Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ngaji angsal ilmu saking abai piyambak Imam Bakir. Imam Bakir angsal ilmu ngaji saking abai piyambak Imam Ali Zainul Abidin, buyute Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali Zainul Abidin ngaji langsung teng abai piyambak inggih punika Imam Husain, putune Kanjeng Nabi. Lah Imam Husain tentu masa kecil pernah diajar langsung kalih mbah kakungipun
ya menika diajar langsung kalih Kanjeng Nabi. Bermadhab Hanafi 100% pasti bersambung sanad ilmu ngantos Kanjeng Nabi. Kita bermadhab Syafi'i, ada 3 sanad yang menyambungkan dari Imam Syafi'i ngantos Kanjeng Nabi. Sanad pertama, sanadnya Imam Hanafi tadi. Karena Imam Syafi'i ngaji teng Syekh Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, yang Syekh Abu Yusuf ngaos langsung teng Imam Hanafi. Lewat Syekh Abu Yusuf itulah sanad Imam Syafi'i sambung sampai Rasulullah SAW lewat jalur Ahlul Bait. Sedaya anak cucu Kanjeng Nabi. Niki asli duriah, asli tenan iki. Halo. Duriah asli tenan. Kemudian Imam Syafi'i juga bersambung sanad lewat Imam Waqi, niku gurune Imam Syafi'i. Imam Waqi ngaji teng gurunipun min kibarit tabi'in, inggih punika ngaji tengene Imam Hasan Basri. Terus Imam Hasan Basri ngaji langsung teng sahabat yang ketika itu pindah ke Irak, Kufah, asmanipun Abdullah ibn Mas'ud. Tentu Abdullah bin Mas'ud niku krana sahabat pernah menerima langsung ilmu saking Kanjeng Nabi. Sanad kedua niki kula wangsuli Imam Syafi'i, nuwure Imam Waqi, nuwure malih Imam Hasan Basri, nuwure malih Abdullah bin Mas'ud, terus Kanjeng Nabi. Hanya selisih kegangan 3 guru. Niki Nabi, niki Imam Syafi'i, tengah-tengah niku hanya ada 3 guru. Imam Waqi, Imam Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud. Nderek Imam Syafi'i 100% muttasilus sanad, sambung sanad keilmuan ngantos Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i juga berguru teng Imam Malik ngantos apal Muwatta. Imam Malik berguru pada Imam Nafi' Maula Ibni Umar. Imam Nafi' berguru teng majikannya yakni Abdullah Ibni Umar, piyambake anak Umar bin Khattab, murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nate ngaji tengene Kanjeng Nabi. Bahkan Ibnu Umar ini menurut hadis Bukhari yang melanjutkan rutinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Sabtu ngajar ngimami teng Masjid Kuba. Bakdo Nabi kapundhut yang melanjutkan rutin teng Masjid Kuba niki Abdullah bin Umar. Memang sahabat yang dikader oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku sanad ilmunya Imam Syafi'i. Nah, kalau kita bermadhab Syafi'i lewat 3 sanad, lewat 3 jalur, sambung ngantos Kanjeng Nabi. Dan karena sambung ngantos Kanjeng Nabi, maka kita pastikan apa yang selama ini kita yakini, apa yang selama ini kita ugemi, kita amalkan, itu adalah ilmu yang terwarisi dari Kanjeng Nabi. Lalu bisa saya sebut derek madhab Syafi'i, lakoni fatwa di lingkungan madhab Syafi'i, sakjane lakoni ajarane Kanjeng Nabi. 1. Menawi mboten derek madhab, misalipun panjenengan nuwun sewu derek Sugi Nur misalipun, atau derek Pak Ahmad Sukino misalipun, atau derek sapa saiki, sapa sing terkenal, atau derek Pak Amin Rais misalipun. Orang-orang yang tidak bermadhab,
terlepas mereka benar atau salah, terlepas mereka pintar atau tidak, dari orang-orang yang saya sebut namanya, dengan Nabi berjarak 1400 tahun lebih. Bagaimana cara meyakini ilmunya bersambung sampai Kanjeng Nabi? KCE 1400 tahun luwe. Kula niki, kita niki ngantos wali songo mawon, andai nggak runut lewat kiai-kiai, kita nggak bisa yakin ilmu saya itu sambung ke Sunan Ampel, bukan sakit ngurut sambung. Padahal tasik kita dengan Mbah Sunan Ampel jaraknya namun 500 tahun. Nah, terus kita sampai Nabi jaraknya 1400 tahun. Apa iso dipastikan urut sambung kecuali dengan cara bermadhab. Dong memperai. Paham nih? Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, bermadhab yang ahli sunnah madhab 4, utamanya madhab Syafi'i, itu diyakini yang paling sesuai, paling mendekati dengan ajaran Quran dan Sunnah. Syiah itu hanya mencintai Ahlul Bait, hanya percaya kepada Ahlul Bait, hanya menerima hadis yang riwayat Ahlul Bait. Syiah ummah Abu Bakar, Umar, Utsman. Syiah ummah hadisnya para sahabat. Padahal Nabi niku ketika dawuh menyampaikan ajaran Islam, sunnah dan hadisnya, kadang didawuhkan kepada Ahlul Bait, kadang didawuhkan kepada para sahabat. Dan karena jumlah sahabat lebih banyak daripada jumlah Ahlul Bait, tentu kita yakin sunnah dan hadis ajaran Nabi yang didawuhkan kepada para sahabat jumlahnya lebih banyak daripada hadis yang didawuhkan kepada Ahlul Bait. Nah, kaum Syiah dengan hanya mencintai Ahlul Bait, menolak para sahabat, akhirnya mereka menolak ribuan hadis sahih yang ada di Bukhari, Muslim dan yang lain-lain. Hadis itu mereka tolak kalau hadis itu riwayat dari sahabat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmatullah, lalu sesuai dengan Qurankah berislam dengan model Syiah ini? Gara-gara hanya cinta Ahlul Bait, menolak sahabat, ribuan dawai Nabi mereka tolak. Alasannya itu riwayat sahabat. Padahal Quran berpesan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah disampaikan Rasul padamu, fakhudhuh, terima semua. Apapun yang dilarang Rasul padamu, jauhi semua. Amanat Quran supaya kita umat Islam menerima semua dawuhnya Kanjeng Nabi, menerima semua ajaran dan tuntunannya Kanjeng Nabi. Sementara gara-gara Syiah menolak sahabat, mereka menolak ribuan hadis, alasannya tidak riwayat Ahlul Bait. Nah, berislam yang akhirnya dari sikap berislam itu menolak ribuan sunnah Nabi, apa itu sesuai dengan perintah fakhudhuh? Apa itu sesuai dengan perintah ambil semua? Kan nggak sesuai. Begitu juga Khawarij. Khawarij kebalikannya Syiah, hanya percaya kepada sahabat. Mereka menolak Ahlul Bait, bahkan membunuh Ahlul Bait.
Abdurrahman ibni Muljam yang menusuk Sayyidina Ali ketika sholat membunuh itu Khawarij. Yang meracun Sayyidina Hasan itu Khawarij. Pembunuh bayaran yang disuruh Al-Hajjaj, kelompok Yazid, membunuh Imam Husain di Karbala itu juga Khawarij. Khawarij menolak Ahlul Bait, sehingga ratusan hadis Bukhari Muslim yang sahih-sahih itu ditolak Khawarij karena hadis itu riwayat Ahlul Bait. Berislam model Syiah berdampak menolak ribuan hadis. Berislam model Khawarij juga akibatnya menolak ratusan hadis. Padahal Quran pesannya fakhudhuh, ajaran apapun yang disampaikan Rasul padamu ambil semua. Syiah tidak berkomitmen ambil semua ajaran Nabi. Khawarij juga tidak berkomitmen mengambil semua ajaran Nabi. Begitu juga Mu'tazilah, haitsu yuqaddimuna al-aqla 'ala an-naqli fa innahum yarfuduna al-ahadits as-sahihah fil Bukhari wa Muslim. Karena golongan Mu'tazilah lebih mengedepankan akal daripada dalil nakli, meskipun dalil nakli itu sahih, maka demi nuruti akliyah mereka, Mu'tazilah juga banyak mengingkari hadis Nabi. Kita tahu Mu'tazilah nggak percaya ada Mi'raj. Isra, Mu'tazilah percaya karena dalilnya Quran, Asra bi'abdi. Tapi Mi'rajnya sampai terima sholat 5 waktu itu dalilnya di Bukhari Muslim hadis. Mu'tazilah nggak percaya karena menurut mereka nggak masuk akal. Dalam waktu sekejap itu Nabi mengalami perjalanan dari Makkah ke Madinah, ke Masjidil Aqsa, lalu sholat dengan nabi-nabi lain, lalu naik sampai ke Sidratul Muntaha kembali. Itu nggak masuk akal. Hadis sahih kayak apapun, kalau nggak masuk akal ditolak oleh golongan Mu'tazilah. Saya tahu golongan Mu'tazilah menolak hadis yang menunjukkan mukjizat Nabi. Pagi mau wudhu dengan pasukan perang, airnya kurang, lalu astana Nabi dimasukkan ke ember mancur. Itu ada di Bukhari Muslim. Mu'tazilah tidak percaya karena nggak masuk akal bahwa menjelang kiamat matahari tala'at minal gharbi, terus ghabat minas syarqi, terbit dari barat tenggelam di timur. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Mu'tazilah juga tidak percaya karena dianggap nggak masuk akal. Bahwa ada riwayat Nabi lewat ingin mentelu hormat, itu anak tenang riwayatnya sahih. Tapi Mu'tazilah nggak percaya, nggak masuk akal. Dan banyak lagi, termasuk menghajikan orang mati. Pas mati putus, menghajikan orang mati itu hadis Bukhari. Mengkodokkan puasa ibu yang mati punya utang puasa, itu juga hadis Bukhari. Mengadakan sedekahan niat ganjarannya untuk yang mati, itu hadis Bukhari. Itu semua ditolak oleh golongan Mu'tazilah. Ndongakne wong mati kuwi ra tekan, percuma, renek gunane putus, meskipun hadisnya Bukhari Muslim. Nah, berislam model Syiah akibatnya menolak ribuan hadis riwayat sahabat. Berislam model Khawarij akibatnya menolak ratusan hadis sahih riwayat Ahlul Bait. Berislam model Mu'tazilah akhirnya menolak ribuan hadis yang dianggap tidak masuk akal.
dan berislam, maaf, ala sufi hulat, ahli tasawuf yang kenemenan, terlalu asik mengamalkan tapi kurang selektif dalam menseleksi hadis ini sahih apa enggak. Padahal Quran memerintahkan jangan setiap pembawa berita diterima. Jangan-jangan berita itu palsu. You harus cek, you harus tahakkuk, you harus tabayun sampai benar-benar clear, jelas bahwa itu sahih. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau ada orang pelaku dosa besar fasik menyampaikan berita termasuk hadis, jangan langsung terima, fatabayyan. Nah, beberapa sufi gulat kurang tertarik secara ilmiah melakukan pelacakan tahqiq, kurang tertarik secara ilmiah melakukan takhrij, meneliti sahih tidaknya hadis, yang pada akhirnya maaf beberapa mereka punya perilaku ngedu ngelakoni amalan-amalan yang itu menurut Fathul Mu'in, menurut Irsyadul Ibad, hadis itu dhaifah jiddan kadat antakuna maudu'atan. Hadis-hadis itu dhaif banget, yang hampir-hampir itu apa? Maudhu. Uang sembrono nggak sholat, ngenteni malam nisfu Sa'ban, sholat 100 rakaat yang katanya riwayat yang hampir palsu itu. Nek sholat 100 rakaat di malam itu bisa ngijoli sekian kali sholat fardu yang pernah Anda tinggalkan. Jangan enak rausah sholat kualek nisfu Sa'ban, sholat sunat, atau Jum'ah pertama fi awali Rajab sama, atau 12 rakaat fi akhiri Jum'atin min Ramadan, namanya sholat raghaib. Yang itu di Irsyadul Ibad dinyatakan hampir maudhu. Teng mu'in teng i'anai sama. Tapi beberapa konco yang nggak patek peduli dengan pentingnya pelacaan ilmu, nggak peduli tentang pentingnya tabayun, yang itu diperintah Quran, mereka ngelakoni. Nah, berislam model Syiah itu nabrak fakhudhu, berislam model Khawarij nabrak fakhudhu, kan nggak mau terima semua. Berislam model Mu'tazilah nabrak fakhudhu, berislam model Hulat yang dhaif barang itu nabrak prinsip fatabayyan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah satu sisi berkomitmen semua ajaran Nabi ambil semua, semua hadis Nabi ambil semua secara lengkap komprehensif, karena memang itu perintah Quran. Ada semangat takamul lengkap mewarisi ajaran Nabi, tapi juga ada semangat tabayun, yang enggak ajaran Nabi jangan dimasukkan bagian dari ajaran Nabi. Yang diragukan ada subhat, ada raibah, ada syak, jangan dipastikan itu bagian dari ajaran Nabi. Satu sisi Ahlus Sunnah itu jamek, kepingin lengkap. Di sisi lain Ahlus Sunnah juga manik dengan filternya tentang jarh wa ta'dil, ilmu jarh wa ta'dil takhrij. Ahlus Sunnah bisa meneliti, menseleksi hadis ini bisa diterima, hadis ini nggak bisa diterima. Nah, adakah cara berislam yang lebih sahih? Adakah cara berislam yang lebih valid, lebih akurat dibanding cara berislamnya madhab 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang punya dua semangat sekaligus. Semangat mewarisi hadis lengkap, baik itu riwayat sahabat, riwayat ahlul bait, masuk akal atau enggak masuk akal, diwarisi secara lengkap, dan sekaligus bukan hanya semangat lengkap mewarisi sunnah, tapi juga selektif. Apa selektifnya? Filternya berfungsi, tak masuk ini enggak sahih, tak masuk ini enggak sahih. Jadi berahlu sunnah itu ya sahih, ya lengkap, ya lengkap, ya sahih. Di luar al-sunnah ada yang lengkap tapi enggak sahih pun masuk. Ada yang terlalu membatasi sampai yang sahih pun tidak diambil. Ini sama-sama salah. Yang dhaif dan diterima menyalahi fatabayyanu, yang sahih tetap ditolak menyalahi fakhudu. Apa? Ambil semua. Nah, ayo supaya Islam kita tetap sesuai dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikut ahlu sunnah. Ulama kita yang top pun juga ikut ahlu sunnah wal jamaah, yang diimami, ditokoi, dikomandani imma Abu Hanifah, wa imma Imam Malik, wa imma Imam Syafi'i, wa imma Imam Hambali. Cerita didik mawon betapa ulama-ulama kita di lingkungan ahlu sunnah jamaah itu menfilter hadis itu top sudah. Dokter saja kalah. Dokter itu dapat data, lalu data dianalisa, simpulkan jadi ilmu. Dokter, nggak ada dokter itu. Ini berita dari mana? Dari pelosok. Dari siapa? Fulan. Lalu dia ke pelosok mengamati kehidupan Fulan itu. Ngapusi apa enggak? Auratnya ditutup apa enggak? Koruh apa enggak? Maksiat apa enggak? Gendaan apa enggak? Untuk memastikan perawi ini adil, soleh, thiqah, dhabit, lalu bisa dikatakan hadisnya sahih atau tidak. Enggak ada dokter yang meneliti sampai begitu. Pokok asal dapat data lalu angket dikumpulkan ya sudah. Ulama-ulama kita enggak cukup begitu, Mas. Tekon enggak sek Marzuki para nirono ya pasti kelakuannya Marzuki lah tiba gendaan wis dhaif mungkar riwayat monggo diwaca teng Al-Manhalul Latif tulisannya Syed Maliki. Yang baik bercerita Imam Bukhari termasuk penderek pengikuti Imam Syafi'i. Ketika dapat hadis, sebelum memastikan hadis itu dicantumkan pada Sahih Bukhari atau tidak, ya mbak ngecek dari mana ini Fulan. Dia diam-diam pergi ke lingkungan Fulan itu, mengamati sholat apa enggak, sholat oke. Ya apa mimpin keluarganya istrinya nutup aurat juga oke. Ternyata ketahuan boroknya bukan soal ibadah, soal komitmen kejujuran. Perawi ini gelem ngapusi. Kata Imam Bukhari di situ, saya melihat perawi itu memanggil kuda, diimingi mengkaro suket rebani, kantong. Namanya kuda diimingi suket, dia datang. Barang kudane datang, dicekel kendaline, dicekel tampare, suketnya gak diwehno di gue. Oh, berarti mbujui. Itu hadisnya langsung gak dicantumkan ke Sahih Bukhari. Orang ini gak punya komitmen kejujuran. Ya caranya dihapusi, Mas. Itu lek rabi loro telu mbok tuwek iso-iso dihapusi. Wong carane dihapusi apa maneh? Mbok tuwek dihapusi gitu. Yes, maudhu.
Kayak begitu ulama ahli sunnah wal jamaah menfilter hadis ini sahih atau tidak. Nah, kalau kita ingin cari madhab yang lain di luar ahli sunnah wal jamaah, adakah orang di luar ahli sunnah yang lebih teliti dibanding ulama-ulama ahli sunnah? Adakah golongan di luar ahli sunnah yang hadisnya lebih lengkap dibanding ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah? Seperti paham ini. Jadi judul hari ini ya nopo caranya berislam yang kita yakini mendekati Islam yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang paling praktis dengan cara bermadhab ahli sunnah wal jamaah. Yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, imam madhab itu di samping lengkap dan hadisnya terseleksi sahih, itu pinter-pinter. Imam Syafi'i dalam kandungan ibunya 4 tahun. Jadi andai lahir langsung iso mlaku langsung TK. Andai kok andai. Tapi jenenge tas lahir ya sik durung iso Mas. Umur 7 tahun hafid Quran. Umur 9 tahun apal muwatta. Kata kitab Nasaihud Diniyah juga ad-da'watu tammah, di belakang ada manaqibul a'immatil arba'ah. Itu Imam Syafi'i umur 13 tahun jadi qadhi, hakim agung di negeri Yaman. Dewek 13 tahun imrike durung apal Mas. Ipa durung 13 tahun. Dereng lah, jujur lah. Imam Syafi'i 13 tahun saking alimnya sudah dipercaya menjadi qadhi. Dan kata Imam Ahmad di Muqaddimah Majmu'un Nawawi Syarhul Muhadzab, Imam Syafi'i ini ku tindak tenggalami Imam Ahmad. Kata Isa ini sare sampai anak ini ngerasani niku sinten, niku guruku jarene Imam Ahmad. Lah si Imam Ahmad ini abai bocah niki dalu niku salate sunat 300 rakaat dirose kitab Majmu'. Nah apa salat terus? Lah Imam Syafi'i gurune apa kok sare tok iki piye? Lalu sarene Mbah Yai Huda karo Melek Marzuki ya afdal sarene Mbah Yai Huda. Imam Syafi'i teng dalam Imam Ahmad niku sare bareng isuk mari jamaah subuh, Imam Syafi'i jauh tentang betapa barokahnya rumah Imam Ahmad. Kenapa? Luar biasa. Saya di sini Ahmad bisa menyelesaikan 100 masalah dalil-dalil, sak istinbat, sak kesimpulan. Dan dewek itu uang 500 baksul masail. Nanti rokok pirang pres, kopi pirang cewek, 3 jam. Itu nggak menyelesaikan 10 masail. Imam Syafi'i sambil sare maun, mbok sare mbok, ya gak ngerti, tapi ketorone sare bisa menuntaskan 100 soal. Kayak menunggu Mas cerdas Imam Madhab. Nah, milih Imam Madhab cerdas itu penting sekali, sebab banyak Quran, ayat Quran atau hadis yang itu hanya kadang memberi kode mawon. Ada korinah, ada kode, simpulkan sendiri. Itu kalau nggak cerdas sulit. Menurut saya ngingu jenggot ini wajib apa enggak? Butuh kecerdasan. Perintah ada, akful liha wa qassus syawarib, panjangkan
jenggot potong kumis. Ada perintah mas. Dan kaidah secara umum al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu berimplikasi hukum wajib. Wajib apa enggak ini? Butuh kecerdasan. Kenapa kiai-kiai kita mengatakan enggak wajib? Kita ataf mas. Fuliha wa qassus syawar. Ataf wa qassus syawar. Kalau ataf itu harus hukumnya paralel, setingkat. Nek iki wajib, iki ya wajib. Nek iki sunnah, iki ya sunnah. Ojo kok iki wajib, iki sunnah. Wong ataf kok beda itu piye mas? Nah sekarang kita cari dalil lain. Hukumnya potong kumis itu sunnah apa wajib? Di hadis Sahih Muslim Nabi menyebut al-fitrah ay as-sunnah khamsah. Ada 5 jenis kesunatan. Qalmul alfar, ngedoi kuku, halo, wasiwak, siwakan, terus waqassus syawari, ngedok kumis, wanat fil ibti, jabuti rambutnya kelek, wahal kul titik-titik. Ora usah disebut ah. Padha tahu ngaji ini aja. 5 niku sunnah. Nabi menyebutnya al-fitratu khamsun. Sapa ngarani ngetoki kuku wajib? Ya kabeh wong ngarani sunnah. Sapa ngarani njabuti kelek wajib? Kabeh wong yang ngarani sunnah. Berarti motong kumis ya sunnah. Nah, lek motong kumis menurut Nabi sunnah, maka atafnya ini mas itu juga sunnah. Afuliha wa qassusal. Jadi kalau imam madhab yang cerdas, lek nggak cerdas ini nggak patek denger mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagi pula perintah itu nggak mutlak. Perintah itu di riwayat Bukhari perintah dalam rangka. Monggo didelok teng Bukhari. Ada kalimat begini, khaliful yahud. Ada juga lafaz Bukhari khaliful musyrikin. Wong Islam kabeh kowe beda karo Yahudi. Kowe beda karo wong musyrik. Wong musyrik kuwi panjang kumisnya potong jenggot. Wong Yahudi panjang kumis pendek jenggot. You harus beda. Khaliful yahud, khaliful musyrikin. Terus Nabi dawuh afuliha wa qassus syawar. Panjangkan jenggot, potong kumis. Perintah panjang jenggot ini bukan perintah mutlak, tapi perintah dalam rangka ben beda dengan orang Yahudi musyrik. Lelek saiki wong Yahudi malah jenggote dawa. Terus kita ngingu jenggot dawa. Niku ittibak Rasul apa menentang Rasul? Makanya itu bukan perintah bukan perintah ala hakikatil amri, tapi itu majazi atau idhofi perintah dalam rangka. Nah ketika ilatnya hilang, maka perintah itu kalau anggap wajib, hukum wajib itu juga hilang. Apa ilatnya? Berbeda karo wong Yahudi. Lah wong Yahudi ketika itu ikine dawa, ikine pendek. Ben beda ikine dawa, ikine pendek. Saiki wong Yahudi iki pendek, iki dawa. Ben beda. Maksud yang gimana? Imam-imam madhabi cerdas semua. Imam Syafi'i ditanya, jarang wajib zakat apa betul? Yang boleh dalile ya orang nemu mas. Tapi di Bukhari nemu dalile khimar, bahwa khimar nggak wajib zakat. Sapi, unta, kambing wajib zakat, khimar nggak wajib zakat.
Jaran iki kias neng sapi wajib zakat atau kias neng khimar nggak wajib zakat? Imam Syafi'i dapat korinah petunjuk ke sana, itu pakai atof saja mas. Di Quran khimar jaran itu pernah disebut bareng dengan atof. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal khayla jaran, wal bighala bighal keledai, wal hamira kewan teli itu diatof. Wal khayla jaran, wal bighala keledai, wal khimara wal hamira khimar. Kalau kewan teli itu diatof nih, berarti hukumnya jaran, keledai, khimar sama. Menurut hadis Bukhari khimar nggak wajib zakat. Berarti jaran yo nggak wajib wong atof. Ini mas. Lek sekelas Ustadz Salafi Wahabi wis gak nyambung mas. Idza mata ibnu Adama inqata'a anhu amaluhu illa min salatin. Inqata'a anhu amaluhu itu putus amalnya, apa sing putus itu ganjaran amalnya. Kalau gara-gara mati putus amalnya, wes ra iso ngamal tenan, saya tanya, neng alam kubur takone mungkar nakir, mayit iki seiso jawab apa ora? Berarti seiso ngucap mas. Biar Nabi Arab Mi'raj sholat jamaah bersama nabi-nabi yang terdahulu, padahal secara fisik wes sejamaah mas. Berarti kok nggak putus amalnya ini gimana ini? Yang putus sawabu amalihim apa amaluhu nafsuh. Kiai-kiai cerdas, orang-orang bermadzhab Syafi'i menunjukkan ada mustasna minhu, ada mustasna. Dan al-aslu fil istisna al-ittisal. Aslinya istisal itu mutasil bihaitsu yakunu mustasna min jinsil mustasna min jadi bagaimana? Oke. Nah saiki mustasnane illa min salatin sedaqatin jariyah. Sedekah jariyah niku sing mengalir enggak putus, sedekah apa ganjarane? Hari ini yang mengalir kepada Mbak Yasaful Bahri, ganjaran bangun pondok ini kenapa pondok yang ngalir ke mereka? Nah, ini tidak tahu ya? Ganjarannya apa sedekah? Ganjarannya dong. Kalau sedekatin jariyah yang dimaksud sawabus sedekah, mustasnanya aslinya sawabus sedekah. Supaya istisna ini muttasil, maka mustasna minhunya juga tentang sawab. Sehingga inqata'a amaluhu itu yang dimaksud inqata'a sawabu amali, putus ganjaran amali. Kecoba ganjaran tekok telung perkara. Nah karena yang putus itu ganjaran amali, maka menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah wong mati syahid secara rohani seurip. Menurut Quran juga, jangan kau kira orang mati syahid itu mati benar seiso ndongakne. Jangan kau kira aulia mutasarrifin semacam Mbah Jazuli mau yakini sedo itu nanti marzuki matek ya matek nih. Tapi Mbah Jazuli sik dikersane pangeran derek ndongakake murid-muride. Halo. Nabi biyen seiso jamaah karo Kanjeng Nabi. Jarene putus, sing putus ganjarane Mas. Mereka beramal tidak untuk ziyadatul thawab, ora nambahi ganjaran,
tapi beramal li tana'um, untuk menikmati tawadud, menikmati amal ibadah. Nah, dengan dipahami kayak begini, maka antar dalil nggak ta'arud, nggak saling bertubrukan. Pokoknya derek madhab jamin sipus. Mereka bukan orang bodoh, mereka orang-orang cerdas. Yang kita untuk mikir ini butuh waktu semua ya. Dan yang lain-lain, kapan-kapan kalau tak suan begini, menunjukkan betapa cerdasnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmatullah, komitmen moralnya masuk kafi. Moralitas Imam Syafi'i, mentalitas Imam Syafi'i, keikhlasan Imam Syafi'i membuat kita nggak ragu serabut pun untuk mengikuti madhabnya. Yang apa? Full zuhud. Coba zuhud itu apa? Zuhud itu artinya bukan kedonya. Sugih nggak masalah, tapi jenenge bukan kedonya. Ngetok nih bondo miliaran plus keiman-iman nggak nyantol. Oleh biasa ngetok nih biasa nggak wong kedonya kurek sak pol-pole oleh merempol, tapi ditarik seketewe kuman ayane nemen nyantolin yang dunia. Nah, Imam Syafi'i ku full zuhud, lah semboten kedonyan, nggak ada kepentingan duniawi kecuali hanya ingin ibtigha mardha. Kula terusaken manaqib Syafi'i teng kitab At-Taqwatu Tamaru atau Nasaiku di Dinir. Teng mriku Imam Syafi'i jadi hakim 3 tahun. Niki mboten purun ambil gaji, nggak mau makan dari gaji 3 tahun. Gaji ini dikempalakan 100% disedekahkan. Pulang ke Mekah tengdalam ibu itu Ghuzah, sebelum nyampe rumah Ba'bal Khimah, Imam Syafi'i membuat tenda dengan berteduh di bawah tenda itu podo-podo PNS. Hakim kali guru itu beda. Guru PNS kalaupun digaji mungkin memintarkan sesuatu. Hakim cerai dok, pegatan dok. Hakim itu 1000 kali membuat senang yang menang, 1000 kali pula membuat sakit hati yang kalah. Jadi hakim ini digaji tugasnya membuat orang sakit hati. Lah Imam Syafi'i rawani malah gaji ini dituntut digugat oleh orang yang divonis kalah. Nah, timbang digugat mending gajine rata pangan. Sedekahne kabeh besok lek jadi hakim dituntut sing kalah-kalah kuwi. Aku karek kondo wis ganjarane sedekah pengen dhewe. Aku ra njaluk. Koyok ngono kuwi ati-atine Imam Syafi'i. Saiki golek ngono kuwi angel, Mas. Loh. Tenang. Terus boleh uang artinya gak nyantol dunia belas itu angin. Uang ini kalau artinya ada kepentingan, ada ambisi, ada apa? Sebagainya ini lah. Itu bahaya. Marzuki punya kepentingan nuruti nafsu, seneng karo arek wedok ayu. Jam sakniki mestinya diundang teng acara torikoh. Tidak di jam yang sama dijaluk ngaji teng fataya. Mulut gue Marzuki. Ngampun teng anu kula rajak lara untung. Pengen batalaken teng acara torikoh. Sebab dia mikir torikoh ketemu mbok tuwek-tuwek. Semambune remason tok. Tapi kami acara fataya untuk seger, Mas. Jadi yang sing duwe kepentingan itu
bahaya. Zahire dakwah tapi modus. Iya. Saya punya kepentingan yang sewu. Nyalone ketua ranting NU, nyalone ketua cabang NU. Itu bahaya. Zahire nawa itu berjuang ngurusi NU, khidmah Mbah Hasim. Yang geletek nyalon bupati. Boleh ono tim sukses oleh ini. Makanya milih ulama yang komitmen moralnya kayak Imam Syafi'i itu penting membuat kita sak rambutnya gak mamang. Tahu hak niki ini. Tapi karena terkait kali menjauh atau karmin misalnya. Karmin itu kan capuk yang biasa nempel di apa? Weteron macam-macam niku. Niku lek wis tuwek iso rupane kuning, iso rupane abang. Terus itu dipanen dalam jumlah besar kewan capuk kayak ular. Dipepe, dijemur sampai kering, digiling. Dicampurkan minuman atau makanan olahan sebagai zat pewarna. Kalau dari Syafi'iyah yang mana? Yang mengatakan maitah itu enggak haram. Setelah maitah ya haram. Ilal samak wal wajar kecuali ikan dan belalang. Yang madhab Syafi'i, kiai madhab Syafi'i roh mu'in yo ngono, qalyubi yo ngono, turiyah yo ndelok kitab dinti yo ngono, haram plus najis. Kecuali Imam Qofal mau sing rada enteng, haram tok tapi ra najis. Tapi kabeh ngarani haram. Cuma iku lek diharamkan menyangkut perusahaan besar-besar beromset triliunan, mamin, makanan, minuman, zat pewarnanya pakai itu. Tekan yang Marzuki, tolong cuti haram nih. Saya mungkin lumayan oleh 10 miliar. Aku lagi kiai sek kedonyan mas, iso ngoling, ngomong ngoling. Iso ngoling, ya pun, kula mboten ngalalaken, tapi ngeten mawon halal. Apa halal itu? Setengah halal, setengah halal, haram, halal. Subhati rapopo. Iso nglundung. Jadi melok ulama sing ana kedunya niku nyamari. Bahaya. Iso-iso zahiruddin tapi hakikatan kepentingan, dan itu namanya modus. Itu tipu-tipu tahrir. Itu munafik. La Imam Syafi'i jauh dari itu. Full untuk agama, full untuk akhir. Muridnya saja Imam Buaiti Sahibul Bahri, pengarang kitab Al-Bahr, muridnya Imam Syafi'i. Ini kuani di penjara demi mempertahankan apa yang difatwakan dan dia yakini benar. Imam Hambali juga pernah di penjara. Imam Hanafi pilih dikepuki timbang jadi hakim. Mana diwaca banyak manakibnya. Imam Ghazali pernah di penjara. Di Indonesia Mbah Hasim ya di penjara. Timbang dikongkon ngene nangane sing matahari. Ini kalau ulama-ulama kita. Manut ulama ngoten niku para rawuh teng mana mboten mamang belas. Tidak dipun mboten napa burung. Inten 15 nggih burung. Bahaya Mas. Iso-iso umatnya didol temen. Makanya ayo berkomitmen dari NU, yang NU tokoh-tokohnya ayo berkomitmen memegang ulama kibar min ahli sunnah wal jamaah agar berislam kita insya Allah sesuai dengan Islamnya Kanjeng Nabi. Penutup yang paling akhir, hadirin rahimakumullah, Imam Syafi'i ini ku paling pintar di bidang nahwu sharaf.
Imam Sibawahi Imam Nahwu Imam Sibawahi. Tapi di kitab Alkitab yang baik ngarang kitab Nahwu jenenge Alkitab, jenenge kitab kuwi Alkitab. Kitab induk Nahwu judulnya Alkitab Sibawahi. Di situ banyak mengutip dari Imam Syafi'i. Berarti sakjane yang lebih pakar di bidang nahwu itu ya Imam Syafi'i. Imam Sibawahi ya rusun mawon. Maka menertibkan aslinya ide-ide nahwu itu ya Imam Syafi'i dhuwur yang biyen teko Abdul Aswad Du'ali. Halo. Ndere Imam Madhab sing rapat ngerti nahwu sorab itu ya bahaya. Soalnya enderek madhab yang top di bidang nahwu sorabnya itu mantep. Ihil kalamu tunahu lan yuf malam ya'rifin nahwa la yusatu bi kalami. Wong sing gak entos nahwu rapat dipercaya ceramai. Khawatir keterangannya Kula tak contoh satu mawon. Betapa lek ngerti nahwu iku tes. Apa tes? Satset tes dan beres. Dengan ilmu alat yang namanya nahwu. Yun sewu. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum. Terus fastashhidu alaihina arba'atan minkum fa in syahidu hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallah. Aw itu pilihan takhir atau bimakna ilah. Ketika itu belum ada hukum rajam. Istri wanita yang selingkuh dengan laki-laki lain padahal sudah punya suami, ada saksi tahan di rumah oleh metu sampai ajal menjemput mereka. Au yaj'alallah. Au niki takhir. Kalau takhir boleh ditahan di rumah, boleh ini. Atau au bimakna ilah. Kalau au bimakna takhir, hukum rajam bubar. Jadi wanita yang selingkuh pilihannya dua, ditahan di rumah sampai mati atau dirajam. Padahal syariat betul-betul itu ternyata au bimakna ilah. Tahan mereka di rumah sampai kapan ditahan? Au yaj'alallahu lahunna sabil, sampai Allah memberi jalan keluar untuk mereka. Akhirnya turun wahyu tentang turun perintah tentang rajam. Terus Nabi dawuh khudhu anni as-sayyib bis-sayyib jaldu mi'atin wa taghribu alamin. Al-bikru bil-bikri maaf. Al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa taghribu wa sayyibu bis-sayyib ar-rajam. Setelah ada jalan keluar hukum ini, akhirnya mereka yang sudah nikah kok masih kumpul dengan orang lain kena rajam. Itu asli qat'i hukum syara, bukan pilihan. Nah, au ini kilek mboten ngerti nahwu syarab, dikira au bermakna takhir, boleh ini kono. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru, 3 suci napa 3 haid. Kenapa dipilih makna 3 suci? Nah, adat itu min salata ila asra. Kalau di adat mufrad bukan adat murakkab. Salata ila asra itu bil aksi minal maktub. Kalau maktubnya muzakkar adatnya muannats, kalau maktubnya muannats adatnya muzakkar. Sudah kebalikan. Salah satu muannats apa muzakkar?
muannas. Berarti kuru muzakkar. Kuru itu maknanya dua, imma bimakna tuhrin wa imma bimakna haidatin. Itu termasuk lafaz mustarab. Tapi lek kuru mau maknani tuhrin, kuru iki muzakkar. Lek kuru mau maknai haidatin kuwi muannas. La thalathatan wis muannas. Kurunya harus muzakkar, supaya kuruk muzakkar maknailah tuhrin, jangan kau maknai haidatin. Makanya ulama-ulama kita Syafi'iyah tanpa ragu memaknai itu 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Lalu aqimis sholata li zikri, linya itu lam ta'lil, apa lam bermakna ba'da? Nah, mas, apa ada lampu mana bata? Ada. Lama enggak? Mulai dari bilbasta'in wa addi awid al-siqi wa mislama wa min wa'an bihantiqi ala lil istiqla wa maknafi wa anbi antajawuzan ana mantab faton, dan seterusnya itu. Di situ nanti tertera ada li bermakna ba'da. Sumu li ru'yati, apa berpuasalah untuk melihat hilal. Pososek hilali pun ketoro, enggak? Tutup lantak oleh mas. Itu lampi makna ba'da. Sumu ba'da ru'yatil hilal. Halo. Aqimis sholat li zikri, tegakkan sholat untuk mengingat saya. Kalau soal ingat mas, nggak usah sholat, kami sudah ingat. Lek ini yang penting ingat, nggak usah sholat. Apa ngono? Orang ngono mas, iki wong mabuk railing bacaan, railing makna, railing Gusti Allah. Ora oleh sholat. Ojo dekat-dekat sholat, wis mabuk, lek wis eling sholat tuh. Aqimis sholata ba'da dzikri. Pokoknya gak entos nahwis, gak usah jadi ustaz mas. Ya, bukan berarti gak boleh ceramah. Ceramah tapi jokai fatwa dewe. Ceramah menurut Mbah Syafii Bahri ini ulai. Ceramah menurut Mbah Ucap Loso ini. Ceramah menurut Gus Fahim Blosol ini, ceramah menurut Gus Ahmad ini, ceramah menurut Gus Kausar ini ngono. Ojo menurut aku ini lah, kan itu sopo. Bon, niki mawon intinya membuat tetap derek Mbah Syafii Bahri, tetap derek ahli sunnah wal jamaah, tetap derek Nahdlatul Ulama. Dan apapun dinamika yang terjadi di NU, jangan sampai kita harus berek mutung terus KNU-NU-an ojo teman. Ada perbedaan pendapat itu biasa. Toh mereka yang pro atau kontra sampai situ ya tetap NU. Musa Wuye As'ad pernah beda dengan Gus Dur, beliau sampai wafat ya tetap NU. Mungkin sekarang Jakarta rada beda karo Marzuki. Tapi jangan sampai situasi seperti itu lantas torek. Terus gak jadi ketua ranting KNO jadi. Jadi ketua ranting atau enggak jadi ketua ranting ya tetap NU. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahlu baitil Mustafa at-Tuhuri hum aman shubbihu bil anjumi az-zuhuri mithla ma qad jaa fi sunan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. فيا ربي بساداتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بين رسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول. رب استجب لنا آمين واختم بأحسن ختام. إذا جنى الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. وجهك الميمون حجتنا رحمتك وأنت غني عن عذابهم فارحمهم ولا تعذبهم وارض عنهم ولا تسخط عليهم إنك أنت الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.